3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live saya menulis. Seperti biasa teman-teman ya, kalau lagi ditanyakan sebelum kita mulai materi live, bisa tanyakan ya teman-teman ya di komentar. Nanti saya akan coba jawab. Baru kemudian kita masuk ke pembahasan gitu. Tapi kalau memang saat ini teman-teman belum ada ditanyakan ya nggak masalah juga sih. Nanti di tengah-tengah live ada yang ditanyakan mengenai dunia tulis menulis, walaupun mungkin itu tidak terkait dengan ini buku yang masukin, tidak terkait dengan apa yang akan kita bahas, ya nggak masalah gitu ya. Tetap akan saya jawab. Setelah saya jawab, teman-teman puas dengan jawaban itu, baru kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Dan karena memang sepertinya juga masih sepi ya, juga belum pasti ada beberapa pertanyaan, ya langsung saya mulai saja. Nanti teman-teman bisa bertanya ya di tengah-tengah pembahasan gitu. Untuk kali ini teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan saya sebelumnya ya. Kemarin kita live mengenai bagaimana peran AI writing yang sekarang lebih dikenal sebagai ChatGPT dalam penulisan buku non-fiksi ya. Kemarin kita sudah bahas tuntas 1,5 jam mengenai bagaimana peran yang bisa dilakukan oleh ChatGPT, bagaimana kolaborasi antara ChatGPT dengan penulis non-fiksi, dan juga bagaimana kualitas dari buku yang dihasilkan, serta ya masa depannya akan seperti apa ya. Apakah si penulis itu nanti tetap bisa menjadi tuan dalam penulisan kolaborasi dengan ChatGPT, atau malah justru si penulis non-fiksi akan kemakan ya oleh ChatGPT, ataupun secara lebih luas dikenal sebagai AI writing gitu. Nah, itu kemarin kita bahas tuntas. Nanti saya akan seperti biasa ya, saya akan bikin cuplikan-cuplikan dari video live kemarin, mungkin bisa sekitar 10, 15 ataupun 20 video ya. Nanti akan secara bertahap akan saya upload di akun saya ya, sehingga mungkin teman-teman mudah-mudahan bisa masuk di FYP teman-teman, kalau memang teman-teman sudah follow akun saya ya. Harapannya sih teman-teman follow akun saya, terutama yang tertarik dengan dunia tulis menulis, apalagi dengan perkembangan artificial intelligence ya, perkembangan AI yang saat ini sedang sangat pesat sekali. Tentu teman-teman perlu ya mendapatkan wawasan. Nah, nggak ada salah ya teman-teman follow akun saya, kemudian ya nanti saya secara bertahap akan upload ya potongan live saya kemarin gitu mengenai peran AI writing dalam penulisan buku non-fiksi. Nah, untuk kali ini saya tetap akan membahas AI writing teman-teman, tapi dengan konteks yang berbeda ya. Kalau kita kemarin membahas mengenai bagaimana peran AI writing, ataupun kalau sekarang mungkin lebih dikenal sebagai ChatGPT ya dalam bahasa umum, tapi sebetulnya ChatGPT itu adalah bagian dari AI writing ya. Masa depan mungkin ChatGPT akan bernama lain gitu, tapi tetap dalam kerangka AI writing ya. Nah, apakah hanya berperan dalam penulisan non-fiksi ataupun dalam penulisan yang lain ya, terutama penulisan fiksi ya, seperti novel, cerpen, ataupun juga puisi gitu. Kemarin kita sempat bahas sekilas peran AI writing dalam penulisan novel ataupun penulisan cerpen, puisi ya. Kita berkesimpulan bahwa ya perannya akan lebih terbatas ya daripada peran terhadap penulisan non-fiksi. Karena apa? Kalau penulisan novel itu kan sangat penuh dengan sentuhan emosi manusia, sentuhan empati manusia si penulisnya kan. Kemudian juga sangat dipengaruhi oleh kekayaan pengalaman dari si penulisnya tadi gitu kan. Dimana nuansa kemanusiaan tentu sangat terasa di sebuah novel gitu kan, atau cerpen. Dimana ya kalau kita bicara AI writing itu kan mesin ya, komputer, superkomputer yang mereka tidak punya hati, tidak punya jiwa, tidak punya emosi ya, apalagi empati gitu, sehingga agak sulit untuk bisa berperan besar dalam penulisan buku-buku fiksi. Tapi apakah demikian teman-teman ya? Makanya untuk malam ini kita akan bahas ya. Kali ini kita bahas bagaimana sih, seberapa jauh sih peran AI writing dalam penulisan buku fiksi. Apakah akan sama besarnya dengan peran AI writing dalam penulisan non-fiksi ya, buku-buku ilmiah, atau justru lebih kecil ya gitu kan. Jadi itu teman-teman, intinya itu. Sehingga untuk malam ini kita akan mengambil tematik ataupun judul pembahasan AI writing dan buku penulisan buku fiksi ya teman-teman. Jadi itu terus terang teman-teman, kalau untuk kerjasama kolaborasi dengan AI writing ya, saya baru ini ya teman-teman, baru menulis satu buku ya dengan AI writing, di mana buku itu adalah buku non-fiksi ya. Jadi buku di depan ini teman-teman buku kampanye pemasaran, mungkin belum sempat saya tampilkan di layar ya teman-teman ya, buku non, tapi setidaknya teman-teman bisa
lihat kan gambarannya di layar di meja putar ini juga nanti mungkin teman-teman bisa masuk di ini ya etalase nomor 2 itu ada buku saya, buku Kamajuan Pemasaran. Ini buku pertama saya yang bekerja sama kolaborasi dengan AI Rating ya, dengan ChatGPT gitu. Jadi dan ini memang baru launching ya, baru minggu lalu launching. Jadi ya pengalaman saya kolaborasi dengan AI Rating itu baru di buku non fiksi ya, buku ini gitu. Dan memang ada pemikiran pada saya untuk coba kolaborasi ya dengan nantinya untuk menulis novel ya dengan AI Rating. Walaupun ya itu sekarang saya memang habis selesai menulis buku ini, sekarang saya ada proses penulisan novel ya, dan sampai saat ini baru 2 bab sepenuhnya itu saya kerjakan sendiri ya, artinya saya tidak mengandalkan sama sekali AI Rating gitu. Tapi saya kepikiran juga untuk mencobanya, walaupun ya sebelumnya saya harus belajar dulu ya. Nah, oleh sebab itu saya juga sambil belajar riset-riset kecil mengenai peran dan juga apa yang bisa dilakukan AI Rating terhadap penulisan buku-buku fiksi, novel terutama gitu kan. Tapi juga sekaligus jadi nanti pemikiran saya gitu, apabila nanti saya pikir perlu untuk bekerja sama dengan AI Rating, dengan ChatGPT untuk menulis sebuah novel misalnya, itu ya mungkin saya coba ya. Walaupun saya tadi sempat coba diskusi ya dengan AI Rating ya, dengan ChatGPT 4.0, ternyata ya agak beda teman-teman ya pengalaman saya ketika menggunakan ChatGPT 4.0 ataupun 3.5 dengan mengerjakan buku ini ya, buku non fiksi, dengan saat ini saya sedang mengerjakan novel, itu sangat berbeda ya. Jadi ya memang ya nggak berlebihan kalau memang untuk penulisan buku fiksi ya, buku novel dan lain-lain itu sepertinya masih cukup jauh ya. Si AI Rating dapat mengambil peran, beda dengan penulisan buku-buku non fiksi yang saat ini pun AI Rating sudah punya peran yang cukup cukup lumayan lah gitu ya. Setidaknya saya jelaskan kemarin, porsi dari ChatGPT dalam penulisan buku non fiksi ini mungkin sekitar 40% gitu, sementara porsi kontribusi ataupun proporsi upaya dari penulis buku non fiksi itu sekitar 60%, jadi kurang lebih 60-40 ya. Nah itu, tapi kalau untuk buku non fiksi mungkin agak berbeda ya, makanya ini akan kita bahas nih ke depannya dalam beberapa nanti ya, dalam pembahasan kita kali ini, bagaimana sih peran dari AI Rating yang sekarang lebih dikenal sebagai ChatGPT ya dalam penulisan buku novel gitu. Jadi untuk membahas ini teman-teman, kita harus akan membahas beberapa perspektif yang ada di dalam kolaborasi antara AI Rating, ChatGPT dengan penulis buku-buku fiksi ya. Jadi fiksi itu saya ulangin lagi, itu termasuk novel, cerpen, dan juga buku-buku puisi gitu ya. Jadi bagaimana peran AI Rating dalam konteks penulisan ini gitu. Nah, untuk perspektif yang pertama adalah dari sisi perspektif kreatif sendiri ya teman-teman. Artinya apa sih yang bisa dilakukan oleh ChatGPT, oleh AI Rating dalam penulisan buku-buku fiksi gitu ya. Yang pertama ya memberikan inspirasi dan ide awal ya. Jadi istilahnya kita sebagai penulis kan memang biasanya ketika akan menulis kita punya ide nih, saya akan nulis apa gitu kan. Jadi misalnya ketika saya nulis sebuah novel ya teman-teman, ya tentu saya harus dari ide awalnya tuh kepikiran kan mau nulis yang seperti apa gitu. Jadi misalnya inilah ya teman-teman ya, novel saya Istri Salihah ya, awalnya saya ingin ide awalnya adalah gimana sih cara menjadi istri salihah gitu ya menurut ajaran Islam gitu, dan apa saja sih yang harus dilakukan, apa saja yang harus dihindarin, dan bagaimana kesulitan dan kemudahan jadi istri salihah. Itu ide dasarnya ya. Kemudian baru saya cari ide lanjutannya, saya mencari tokoh dari novel ini kurang lebih alur ceritanya seperti apa gitu. Tapi tetap untuk menulis sebuah novel itu intinya kan adalah sebuah ide ya, sebuah ide dasar yang itu harus kita peroleh dulu. Nah, dalam mencari ide itu kadang justru itu susahnya di situ ya teman-teman ya. Justru mencari ide besar yang akan kita tulis, yang kita kembangkan lagi itu lebih susah ya, daripada setelah kita dapat ide besarnya barulah kita menulis detail-detail apa kita tulis. Itu relatif lebih mudah ya, ide kita sudah lebih lancar karena ide besarnya sudah dapat gitu. Nah, untuk mendapatkan ide besar itu dulu ya, bahkan sampai saat ini penulis-penulis novel itu ya masih berpikir sendiri ya, mungkin dengan membaca novel lain, mencari inspirasi dengan melihat pengalaman orang lain, mencari inspirasi mungkin dengan nonton film, nonton sinetron, nonton drakor gitu kan, untuk mencari inspirasi gitu. Nah, itu butuh waktu ya. Kita baca buku aja butuh waktu, nonton drakor aja pun
sebetapa menyenangkannya pun tetap butuh waktu gitu kan ya. Jadi ya untuk mencari satu ide besar saja kita setidaknya butuh waktu yang cukup lama gitu. Nah sekarang kita bisa ide awal itu bisa kita diskusikan dengan ChatGPT. Jadi misalnya ChatGPT, saya ingin nulis buku yang menyentuh nih tentang kehidupan seorang istri dari sisi Islami, apa sih yang topik besar yang bisa diangkat. Nah, dia nanti akan berpikir ya, dia artinya kalau mungkin saya berkepikiran nulis isi syariah ya, tapi mungkin si ChatGPT punya pandangan lain ya, oh alternatifnya menulisnya ini. Nah bentuk diskusi itulah yang ini ya teman-teman, apa namanya, mempermudah kita dalam melakukan penulisan sebuah novel ya, kalau kita berdiskusi dengan pihak lain, dalam hal ini dengan ChatGPT ya, dengan AI writing gitu. Nah itu yang pertama ya, dari sisi ide awal gitu. Nah karena apa teman-teman, kenapa sih walaupun ya ide awal itu dari penulis ya, tapi mengapa si ChatGPT bisa memberikan banyak informasi atau memberikan alternatif gitu ya dari ide yang kita punya ya? Karena apa, dia kan di dalam komputer besarnya ya, dalam super servernya di perusahaannya sana ya, OpenAI, itu kan sudah diisi dengan berbagai macam novel gitu ya, mungkin ratusan ribu ataupun ribuan novel yang dimasukkan ke dalam mesin mesin besarnya ya, di dalam big data yang dia punya gitu. Nah jadi dia bisa memberikan alternatif dari informasi yang dia berikan gitu ya. Ya walaupun ya tadi kan dia memberikannya tanpa perasaan ya, tanpa emosi ya, karena kan ChatGPT itu nggak punya nggak punya hati kan, dia hanya punya algoritma untuk memilih kira-kira dari database dia mana yang bisa disarankan kepada penanya ya, dalam hal ini si penulis gitu. Jadi dia akan memberikan alternatif yang mungkin bisa jadi alternatifnya benar, mungkin alternatifnya setengah benar, mungkin alternatifnya salah, atau mungkin ngawur ya kalau dari sisi pandang kita manusia ya, tapi ya nggak masalah gitu. Artinya tetap itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari si penulis ya. Jadi teman-teman, untuk inspirasi dan ide awal itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya dalam penulisan sebuah novel gitu. Nah selanjutnya adalah ChatGPT juga bisa berperan dalam pengembangan karakter dan penokohan dari novel tersebut ya teman-teman. Karena ya saya bilang, kalau sebuah novel kan kita punya banyak tokoh ya, ada tokoh utama setidaknya 2 orang gitu kan, misalnya pria dan wanita gitu kan. Kemudian ada tokoh pendukung, itu bisa 4, 5, 6, itu tergantung ya, terserah gitu. Kemudian ada lagi tokoh figuran ya, tokoh pelengkap yang bisa lebih banyak lagi gitu. Dan saya selalu bilang bahwa untuk menulis novel itu kita harus bisa mendetailkan ya karakter ataupun juga latar belakang sifat dari masing-masing tokoh tersebut. Dan itu kan pasti butuh waktu juga teman-teman ya. Mikir bagaimana karakter latar belakang tokoh utamanya saja itu sudah akan waktu, belum si tokoh pelengkapnya, apalagi mikirin figuran gitu kan yang jumlahnya banyak. Nah itu juga bisa dibantu oleh ChatGPT ya, oleh AI writing gitu. Jadi mungkin kita tetap fokus saja pada tokoh utama gitu, 2 orang. Pokoknya karakternya gini. Selanjutnya kalau tokoh pendukung misalnya orang tua dari 2 sepasang kekasih, masing-masing punya orang tua, berarti kan ada 4 tokoh pendukung kan. Nah kita bisa serahkan itu kepada ChatGPT ya. Tentu sebelumnya kita kasih gambaran nih, si tokoh utama prianya karakternya seperti itu, jadi kurang lebih kan ChatGPT ada gambaran kan, kalau anaknya seperti ini ya berarti orang tuanya kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, pengembangan karakter dan juga penokohan dari sebuah tokoh dalam novel itu bisa dikembangkan juga oleh ChatGPT, tentu dengan informasi yang lengkap ya, informasi yang akurat dari si penulis gitu. Nah setelah si ChatGPT tadi mengeluarkan ataupun menghasilkan karakter-karakter, latar belakang, sifat, pemikiran dari masing-masing tokoh yang sudah kita minta diberikan oleh AI writing, oleh ChatGPT, ya dia mungkin nanti dalam penyusunan dialog naskah kita juga bisa minta bantuan ya dari si ChatGPT. Jadi misalnya, tokoh pelengkapnya orang tua si pria itu adalah orang tua yang sangat perfeksionis misalnya, dia ingin calon menantunya adalah orang yang benar-benar bisa menjadi istri salihah yang sebenarnya gitu, yang mungkin dalam kehidupan manusia nggak mungkin ada gitu kan. Ya karena ya setiap manusia pasti punya kelemahan ya, punya kekurangan. Nah itu gimana kira-kira ketika si si ayah tadi itu yang sangat profesionis menghadapi calon menantunya ya, wanita yang mungkin menurut dia tidak sempurna gitu ya, jauh dari sempurna. Nah, itu kan untuk membuat percakapannya kita juga bisa minta kepada ChatGPT ya, dialognya seperti apa nih kurang lebih pertemuan pertama antara ayah yang perfeksionis dengan calon menantunya ya, wanita yang ya mungkin dianggap
tidak sempurna, itu kira-kira dialog apa yang bisa terjadi, dialog apa yang mungkin bisa diberikan kepada si pembaca gitu, kepada si penulis gitu. Nah, itu bisa dikasih alternatifnya oleh si AI writing oleh ChatGPT. Mungkin nanti tugas di penulis kan memilih ya mana option yang paling pas, dan juga ya tentu harus disesuaikan dengan sisi emosional, sisi kemanusiaan ya, di mana kan itu mesin tidak punya ya, AI writing ChatGPT nggak punya, makanya sentuhan emosional kemudian ditambahkan oleh penulisnya dalam dialog yang sudah diusulkan oleh si AI writing tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih itu ya yang bisa dilakukan oleh AI writing ya, peran yang kedua gitu ya. Kemudian yang selanjutnya peran dari perspektif kreatif yang bisa dilakukan oleh AI writing ataupun ChatGPT ya dalam penulisan novel itu adalah eksperimen dan eksperimen gaya penulisan dan genre ya teman-teman. Jadi saya selalu bilang ketika sebagai penulis novel kita atau cerpen sekalipun kita harus banyak eksperimen ya. Kita nulis, mungkin kita untuk menulis sebuah novel ini, saya lihat misalnya ini adalah novel dengan genre romantis, tapi kan nggak ada salahnya mungkin dimasukkan juga unsur misalnya unsur misteri atau misalnya unsur fantasi dalam sebuah novel yang romantis. Nah itu kita bisa ya. Walaupun itu hanya sekedar eksperimen ya, jadi tetap saya akan menulis ini genre romantis gitu, tapi setidaknya saya coba-coba deh kalau dimasukin genre yang misteri seperti apa ataupun genre fantasi seperti apa gitu, kurang lebih deskripsinya seperti apa, dialognya atau narasinya seperti apa. Nah itu kita bisa ya minta bantuan si ChatGPT gitu untuk misalnya kita udah punya nih misalnya berapa halaman ya tulisan novel yang kita bikin. Nah kita mungkin dengan gaya bahasa yang romantis ya, mungkin gaya bahasa yang istilahnya mendayu-dayu gitu. Nah, kita bisa minta ChatGPT, tolong dong paragraf ini dirubah menjadi genrenya genre misteri gitu. Mungkin genre misteri kan lebih banyak genre yang bertanya, lebih banyak genre yang interrogatif, lebih banyak genre yang mencekam gitu kan. Nah itu bisa minta dirubah nih kurang lebih seperti apa. Nah si ChatGPT AI writing itu bisa ya merubah genre seperti itu. Nanti kita lihat nih yang diusulkan si ChatGPT itu bagus apa enggak, bisa diterapin enggak eksperimen genre tadi ya di dalam novel yang kita tulis. Nah kalau misalnya nggak bagus ya sudah kita tinggalin kan, tapi setidaknya itu mempermudah kita dalam membuat eksperimen ya, daripada kita penulis harus membuat eksperimen sendiri gitu, mikir sendiri ini kalau dirubah ini menjadi genre misteri kurang lebih seperti apa ya kalimat ini ya. Itu kan ya lagi-lagi butuh waktu gitu kan, mungkin bisa menghambat ide kita, bisa menghambat kreativitas kita untuk melanjutkan penulisan. Nah itu kan bisa dibantu ya untuk oleh si ChatGPT, oleh AI writing. Dan kalaupun misalnya nggak kita pakai ya nggak ada ruginya juga, toh tanda petik bukan kita yang mikir kan, yang mikir adalah si AI writing, si ChatGPT-nya sendiri. Jadi istilahnya kita nggak beda kalau kita sudah bikin susah-susah eksperimen dan ternyata eksperimen itu nggak bagus, ada semacam penyesalan pada kita ya, kenapa sih kita melakukan eksperimen ini, buang waktu saja, buang tenaga saja gitu kan, mendingan saya pergunakan waktu tenaganya untuk melanjutkan tulisan novel. Pasti ada kan penyesalan seperti itu. Nah itu ya teman-teman, dengan eksperimen dan dari sisi gaya penulisan dan juga genre itu bisa dibantu oleh ChatGPT, sehingga ya istilahnya ya mempermudah kerja dari si penulis ya, sekaligus mungkin bisa mengeksplorasi berbagai genre, berbagai gaya penulisan secara lebih mudah gitu. Nah jadi itu kurang lebih ya Kak Safitri, apakah Aling ya terima kasih Kak ya, semoga Kak juga semangat ya untuk kalau Kakak memang tertarik untuk belajar menulis novel. Sekarang mungkin Kakak selama ini susah ya, sekarang dengan adanya AI writing, ChatGPT itu mungkin nanti saya akan jelaskan ya, itu bisa mempermudah ya Kakak dalam menulis gitu. Ya kalaupun Kakak sebagai pembaca novel ya nanti Kakak juga bisa lihat perkembangan ke depan. Ya sama ya, saya menulis buku ini, buku marketing ini kan saya tulis dengan kerjasama dengan AI writing ya. Jadi mungkin ke depannya novel pun juga ada yang kerjasama dengan AI writing, dengan ChatGPT, dan secara kualitas nanti saya jelaskan sama saja ya, secara originalitas juga sama saja, tapi ya mungkin nanti teman-teman membaca novel bisa melihat nih mana tulisan hasil murni pemikiran si penulis, mana yang hasil dibantu kolaborasi dengan AI writing, itu kurang lebih hasilnya seperti apa sih, lebih prefer yang mana sih pembaca gitu kan. Jadi itu ya Kak ya kurang lebih. Nah jadi kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi dari itu ya teman-temannya, dari sisi perspektif kreatif itu AI writing, ChatGPT sekarang kita kenal itu bisa membantu dari sisi
inspirasi dan penemuan ide awal, kemudian pengembangan karakter dan penokohan, serta pengembangan dialog dari novel tadi, dan juga yang ketiga adalah eksperimen dari gaya penulisan dan genre ya, itu bisa dibantu oleh ChatGPT, itu ditinjau dari perspektif kreatif gitu. Nah kemudian dari perspektif teknis sebenarnya dengan adanya bantuan ChatGPT, di mana sekarang penulis novel itu tidak perlu walaupun saya rasa mungkin belum banyak ya novel, bahkan mungkin belum ada gitu novel yang ditulis oleh kerjasama ya antara penulis dengan AI writing ya, dengan ChatGPT. Saya pun untuk novel yang sedang saya tulis ini baru saya coba nih untuk bekerja sama ya, dan nanti ya saya jelaskan agak ternyata cukup sulit ya bekerja sama dengan AI writing untuk penulisan novel gitu. Beda ketika saya menulis buku ini non fiksi, benar-benar si AI writing itu ChatGPT sangat mempermudah tugas saya ya. Kenapa? Karena kan menulis buku non fiksi itu kan alurnya sudah jelas ya, polanya sudah jelas. Misalnya saya membahas kampanye pemasaran, ya udah pasti konsep-konsepnya, teori-teorinya nggak akan jauh dari kok ini ya kampanye pemasaran. Nggak mungkin di situ dibahas mengenai tahap pembahasan mengenai keuangan misalnya, atau bahkan mungkin pembahasan mengenai finance gitu kan, atau sumber daya manusia. Pasti nggak kelar di situ ya, larinya pasti ya ke bidang marketing dan fokus ke hal yang terkait dengan kegiatan promosi pemasaran gitu. Jadi lebih mudah ya kita mengarahkan si AI writing ChatGPT itu dalam membantu tugas kita gitu, dan mereka juga mereka cepat paham dengan yang kita maksud ya. Si ChatGPT itu cepat paham dengan pertanyaan kita gitu. Beda ya, nanti saya jelaskan untuk menulis software itu apa yang kita maksud dari suatu isi novel itu bisa berbeda dengan yang ditangkap oleh ChatGPT ya. Walaupun kita sudah menjelaskannya secara detail, kita sudah menjelaskannya pertanyaan itu secara secerdas mungkin ya, tapi ya tetap ada gap ya, nanti saya akan jelaskan teman-teman. Jadi itu, tapi walaupun demikian ya kedepannya dengan mungkin nanti akan ada kerjasama ataupun kolaborasi penulis novel dengan AI writing dengan ChatGPT ya, kalau sekarang kita kenal, secara teknisnya tentu akan mempermudah ya, akan membuat kerja dari penulisnya lebih efisien gitu. Jadi efisiensi dan produktivitas penulis ya tentu akan meningkat ya teman-teman ya. Contoh ya teman-teman, kalau saya menulis buku segini, mungkin kalau saya punya waktu sejam 2 jam menulis ya 2 bulan dulu ya, ketika saya menulis dengan benar-benar berpikir saya sendiri itu 2 bulan jadi satu gitu ya. Kalau ini saya tulis sebulan gitu kan, karena dibantu oleh AI writing, oleh ChatGPT. Jadi kan itu lebih efisien dalam menulis ya, dan produktivitas lebih meningkat gitu. Artinya kalau dulu 2 bulan mungkin baru jadi satu buku, 2-3 bulan jadi satu buku, sekarang 1-2 bulan sudah jadi satu buku gitu. Jadi efisiensi dan produktivitas termasuk dalam penulisan novel akan sangat terbantu ya oleh adanya AI writing gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah penyesuaian dan pembelajarannya. Saya bilang tadi kita bisa melakukan eksperimen penulisan novel kita dengan bantuan AI writing ya. Kalau dulu untuk kita membuat, misalnya kita lagi sedang menulis novel romantis, kita mau bereksperimen masuk ke genre misteri, kita nggak berani. Kenapa? Karena itu bisa jadi buang waktu, buang pikiran gitu kan, dan belum tentu kita pakai gitu eksperimen itu. Nah kalau kita dibantu AI writing kan kita bisa eksperimen, nanti kita cuma cukup memberi perintah, memberikan pertanyaan, nanti si AI writing-nya, ChatGPT-nya akan melaksanakan. Dan ketika sudah hasilnya kurang bagus, oh ternyata kurang bagus nih novel ini dengan genre romantis, saya gabungkan dengan genre misteri, ya udah berarti saya skip saja. Itu saya nggak merasa rugi, karena apa ya, yang mikir kan si ChatGPT kan, AI writing kan, dan sangat cepat gitu. Berarti saya tidak merasa sayang untuk membuang ide itu, karena ya lagi-lagi itu tidak memakan waktu saya banyak dan pikiran saya banyak, sehingga saya tetap bisa fokus kepada novel bergenre romantis yang sedang saya tulis gitu. Jadi kurang lebih itu ya, karena dari sisi teknis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah analisa dan revisi teman-teman. Jadi setelah kita menulis sebuah novel, kalau sebelumnya kita menganalisis sendiri, kita merevisi sendiri, mengedit sendiri. Nah sekarang kita bisa dibantu ya editingnya oleh AI writing gitu, baik dari sisi tata bahasa, dari sisi gaya bahasa seperti apa, mungkin dari sisi alur ceritanya mungkin gitu kan, atau mungkin dari hal-hal kecil seperti typo itu bisa dibantu oleh ChatGPT ya, ketimbang kalau kita kerjakan sendiri tentu akan lebih memakan waktu dan juga akan lebih memakan pikiran dan tenaga gitu. Jadi itu teman-teman, dari sisi perspektif teknis pun, dari sisi efisiensi dan produktivitas, kemudian dari penyesuaian dan pembelajaran kita lebih mudah dilakukan dengan bantuan AI writing.
dan juga analisa dan revisi juga lebih mudah. Itu menunjukkan peran si AI writing, ChatGPT juga bisa berperan dalam penulisan novel ya, dalam penulisan buku fiksi gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan perspektif etis ya teman-teman. Nah perspektif etis itu menyangkut misalnya dari kredibilitas dan originalitas ya. Jadi walaupun saya jelaskan ya dalam penulisan sebuah buku novel mungkin peran dari ChatGPT itu hanya 40%, peran dari penulis itu 60% gitu. Tapi kan tetap tadi ada pertanyaan, buku ini orisinil nggak sih, karya asli apa orisinil nggak sih? Karena kan ya kita tahu ya ChatGPT itu kan memberikan usulan, misalnya alur cerita sebuah novel itu kan berdasarkan mungkin ribuan ataupun puluhan ribu ataupun mungkin juga ratusan ribu ataupun mungkin jutaan novel yang sudah dimasukkan ke server dia ya, ke database dia gitu, sehingga dia ketika mengusulkan berbagai macam usulan alur cerita pasti mengutip dari novel-novel yang sudah ada di database dia. Nah itu kan berarti kan ada pertanyaannya, apakah itu masih bisa disebut orisinil, walaupun ya lagi-lagi tergantung kan, kalau kita cuma mengutip 1-2 paragraf no problem, tapi kalau kita mengutip sekian banyak paragraf atau mungkin bab dalam sebuah novel ya bisa jadi originalitasnya dipertanyakan. Tapi kan tetap itu adalah suatu perhatian, suatu concern yang bisa saja terjadi jika nanti ya si AI writing itu membantu kita dalam membuat alur cerita gitu kan. Nah selanjutnya adalah hak cipta dan kepemilikan, itu tadi masa kayak seringkali kita tidak tahu nih informasi yang diberikan ChatGPT ini itu adalah ada copyrightnya atau tidak gitu kan. Nah jadi ya tetap nanti kedepannya akan ada pertanyaan gitu ya, makanya ya tetap ada peran dari si penulis itu untuk mengkontrol gitu, memvalidasi apakah alur cerita yang diberikan oleh si oleh si AI writing tadi, oleh ChatGPT itu apakah sudah pernah ditulis ataupun ya ceritanya menurut pengetahuan penulis ya ataukah belum gitu. Nah jadi itu kemudian juga dampak pada industri ya, jadi masa depan penulis gitu. Misalnya nanti ke industri penerbitan mungkin keenakan misalnya si AI writing itu menjadi penulis utama dalam setiap novel yang diterbitkan, ya bisa jadi ya mempengaruhi masa depan penulis ya, walaupun tadi saya jelaskan bahwa kemungkinan itu masih kecil ya. Kenapa? Ya karena beda dengan buku non fiksi yang berbasis data ya, berbasiskan informasi. Novel itu kan basisnya adalah ini ya, emosi, perasaan, empati, nuansa kemanusiaan dari penulisnya yang itu bukan domain ya, bukan kewenangan tanda petik ya dari si ini ya teman-teman, dari si AI writing ya. Jadi karena AI writing kan mesin ya, jadi dia benar-benar bahasa mesin gitu kan. Nah beda kalau data, informasi, fakta itu kan adalah kekuatan dari si si AI writing, sehingga mungkin dia bisa nantinya tanda petik menguasai penulisan non fiksi. Tapi kalau untuk novel mungkin kedepannya masih agak sulit ya untuk sampai ke situ gitu. Nah jadi juga teman-teman dari perspektif etis ya, lagi-lagi ya kita penggunaan ChatGPT, AI writing itu juga kita harus hati-hati ya, jangan sampai yang kita tulis itu adalah sesuatu yang mungkin sudah pernah ditulis di novel lain gitu ya. Dan itu sangat mungkin ya, karena si ChatGPT itu AI writing mungkin dia tidak tanda petik, tidak terlalu concern, tidak terlalu peduli ya dengan originalitas. Yang penting apapun yang ditanyakan oleh pembaca itu bisa dia bisa dia jawab gitu, terlepas data itu diperoleh dari mana gitu kan. Nah, selanjutnya adalah ini teman-temannya dari sisi perspektif komersial ya. Jadi dari pasar dan distribusi ya, saya bilang tadi mungkin kedepannya dengan si penulis itu banyak dibantu oleh AI writing akan semakin banyak novel atau yang diterbitkan ya. Kalau mungkin satu penerbitan mungkin sebulan dia punya misalnya penulis tetap 10 orang gitu ya di penerbit itu gitu. Mungkin hanya 20-30 novel per bulan misal gitu kan. Sekarang mungkin dengan adanya si penulis itu bisa lebih cepat menulis novelnya karena dibantu AI writing, dibantu ChatGPT ya, mungkin bisa 50-60 novel per bulan gitu kan. Berarti kan secara pasar itu lebih banyak kan barang yang dijual, sehingga ya keuntungan mungkin lebih banyak didapat oleh si penerbit gitu kan ya. Kemudian dari biaya juga lebih kecil, karena apa? Itu tadi mungkin sekarang penerbit tidak perlu harus survei riset yang langsung ke tempat yang akan dijadikan sasaran riset gitu kan, tapi hanya bisa dibantu oleh AI writing, sehingga ya biaya dari penerbitnya itu juga berkurang, sehingga istilahnya tanda petik royalti yang didapatkan dari penulis itu juga penulis tidak terlalu tinggi. Karena apa? Dia untuk menulis sebuah novel dengan bantuan ChatGPT itu
lebih membuat tulisannya efisien ya, lebih murah gitu, karena banyak yang dibantu oleh ChatGPT, terutama hal bersifat survei yang biasanya dilakukan secara langsung oleh si penulis gitu kan. Nah kemudian juga menjadi modal bisnis model bisnis baru ya teman-teman. Bisa jadi nanti seorang misalnya ini ya seseorang mungkin bisa membuat saya mau kasih hadiah nih untuk orang tua saya gitu, ulang tahun, novel mengenai kehidupan orang tua itu dari zaman dulu sampai sekarang, tapi dibuat dalam bentuk novel. Bisa nggak khusus dibuat novel seperti itu? Bisa jadi nanti itu bisa dibantu ya oleh ChatGPT. Jadi ChatGPT akan mungkin ada satu novel yang sifatnya standar, yang itu nanti bisa disesuaikan dengan kepentingan dari si dari si pemesan gitu. Jadi kalau pemesannya kurang lebih latar belakang seperti ini, tapi tetap kisah cinta antara orang tuanya ya, antara misalnya untuk ini dia seorang anak ingin merayakan 50 tahun ya kalau pernikahan emas orang tuanya gitu kan. Nanti akan disesuaikan ceritanya itu dengan kejadian dari si orang tua dari si pemesan novel itu tadi. Nah itu kan bisa teman-temannya bisa dibuat oleh ChatGPT dengan menggunakan format dari novel yang sudah ada. Itu kan novel sehingga kan itu ada format bisnis baru ya, si penerbit itu bisa menerbitkan novel ya khusus untuk isi ceritanya tuh relevan ataupun juga disesuaikan dengan kepentingan dari pemesan novel tadi. Jadi itu ya teman-teman, dari sisi perspektif komersial juga ChatGPT dalam penulisan novel itu juga cukup banyak membantu gitu. Nah, kemudian dari perspektif sosial dan budaya ada hal yang juga akan berpengaruh ya teman-teman ya. Misalnya itu peran dari penulis ya. Kalau dulu ya sebuah novel itu ya full ya, ini menurut saya setengah abad fully itu semuanya adalah ini ya untuk kepentingan dari si kepentingan ataupun juga pemikiran dari si penulisnya sendiri gitu. Sementara tidak ada pihak lain yang berperan ya dalam penulisan ini gitu. Ya karena semuanya itu benar-benar disesuaikan dengan keinginan dari si penulisnya tadi gitu. Nah, sementara untuk saat ini ya perannya ataupun nanti ke depan bisa dikolaps ya. Jadi setidaknya si penulisnya bisa diasisteni dibantu oleh AI writing gitu. Jadi itu ya teman-teman yang bisa dilakukan gitu. Nah kemudian yang selanjutnya teman-teman adalah inklusi dan aksesibilitas ya teman-teman. Jadi artinya ya saya bilang tadi, mungkin teman-teman sekarang sudah banyak nulis cerpen ya teman-teman, pengen nih nulis novel tapi ragu karena novel kan ya lebih panjang gitu kan, lebih rumit, lebih kompleks ceritanya. Nah dengan adanya AI writing, ChatGPT yang bisa membantu penulis itu mempermudah penulisan, sehingga seorang penulis pemula pun yang belum terlalu punya keahlian banyak dalam menulis itu bisa membuat sebuah novel ya. Itu kan berarti membuat kemungkinan dari kemungkinan dari si ini dimasukin sini. Udah disematin. Jadi ini ya teman-teman dengan ChatGPT itu kan berarti penulis baru yang masih belum ahli itu sudah bisa membuat novel kan, yaitu otomatis membuat akses untuk menulis sebuah novel, walaupun itu bagi seluruh penulis baru yang mungkin belum pernah menulis novel tapi lebih fokus kepada menulis cerpen. Selama ini dia nanti bisa ya menulis novel dengan bantuan si AI writing tadi gitu. Nah jadi itu kemudian ini ya teman-teman yang selanjutnya adalah dari sisi transformasi naratif ya. Jadi ya istilahnya dengan adanya bantuan si AI writing ya ataupun bantuan si ChatGPT dalam menulis sebuah novel, mungkin ada narasi-narasi baru, cerita-cerita baru yang itu bisa muncul ya dari ide si AI writing gitu. Mungkin selama ini penulis tanda petik lebih berpikir tradisional gitu ya, berpikir apa adanya seperti biasa gitu. Bisa jadi si AI writing, si ChatGPT akan memberikan ide out of the box ya, ide-ide yang di luar kebiasaan seperti ini. Nah itu kan bisa menjadi narasi baru dalam penulisan sebuah novel ya, sehingga ya itu tadi teman-teman dengan adanya AI writing itu ya bisa terjadi transformasi naratif ya. Jadi itu ya teman-teman perspektif sosial budaya terkait dengan perubahan pelan penulis, kemudian inklusi dan aksesibilitas, artinya penulis pemula yang belum ahli sudah bisa nulis novel sekarang gitu. Kemudian dan yang selanjutnya transformasi naratif ya, mungkin memberikan ide-ide baru, gambaran-gambaran baru mengenai
apa yang akan ditulis ya, yang mungkin berbeda dengan yang selama ini ditulis oleh penulis, dalam ini ada penulis manusia gitu. Nah, jadi itu teman-teman, secara ringkas saya ulangin lagi ya, peran dari writing dalam penulisan sebuah novel ya, penulisan buku fiksi. Yang pertama adalah generasi ide dan premis cerita ya. Jadi artinya dalam mengembangkan ide, mencari ide utama, mengembangkan ide utama dari sebuah novel seperti apa, itu bisa dilakukan dengan diskusi antara penulis dengan writing ya, dengan ChatGPT gitu. Demikian membuat alur ceritanya seperti apa itu juga bisa dilakukan diskusi ya antara kedua belah pihak tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pengembangan karakter dan dialog ya. Jadi mengembangkan penokohan dari cerita, baik tokoh utama, tokoh pelengkap, tokoh tokoh pendukung dan tokoh pelengkap gitu kan, figuran itu, dan juga dialog-dialog yang sesuai dengan karakter yang telah ditetapkan untuk masing-masing tokoh tadi, yaitu bisa juga dibantu oleh ChatGPT gitu kan, ataupun oleh writing gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah penulisan draft awal ya. Jadi artinya setelah alur ceritanya ditulis, plot ceritanya ditulis, kemudian selanjutnya adalah membuat draft awal penulisan sebuah novel ya, yang belum direvisi, belum diedit, belum ditambahi oleh peran dari penulis. Nah, itu bisa dikerjakan sepenuhnya oleh writing ya, oleh ChatGPT. Walaupun itu tadi itu masih banyak kelemahannya, karena saya bilang tadi ChatGPT, writing itu kan mesin ya, dia kalau untuk menulis buku non fiksi mungkin dia lebih ahli gitu, tapi ketika dia menulis novel, dia kan tidak punya emosi, tidak punya empati, tidak punya sentuhan kemanusiaan, yang itu adalah kelemahan utama dari ChatGPT ya, dari sebuah writing. Sehingga tetap nanti si penulis itu harus memperkaya tulisan-tulisan tadi dengan itu tadi, dengan sentuhan emosional, sentuhan kemanusiaan, kemudian mungkin dengan pengalaman-pengalaman hidup gitu ya, dengan mungkin nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang mungkin tidak dipahami oleh writing, oleh ChatGPT itu nanti akan ditambahkan oleh si penulis ya ke dalam draft awal yang telah dibuat oleh si ChatGPT tadi gitu. Nah, kemudian selanjutnya penyuntingan dan revisi ya. Jadi dalam proses editing, revisi, kalau dulu benar-benar mengandalkan si penulis dan juga editor profesional di penerbitan, sekarang di tengah-tengahnya bisa dibantu ya oleh writing, oleh ChatGPT gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kemudian ya walaupun mungkin tadi teman-teman melihat ya peran writing tadi itu kayaknya hebat sekali ya, fantastis gitu perannya, dia sudah bisa ya membantu ya penulisan novel seperti demikian. Tapi tetap teman-teman ya, sampai saat ini writing ChatGPT itu masih banyak kelemahan ya, terutama untuk penulisan buku fiksi ya seperti novel. Kalau untuk buku non fiksi, buku ilmiah populer, buku akademis gitu kan, mungkin ya dia kelemahan masih ada tetap, tapi istilahnya sudah inilah, kelemahannya itu tidak terlalu signifikan sekali gitu, tidak terlalu ketara sekali gitu. Tapi kalau untuk penulisan novel ya, karya fiksi, masih terasa ya saat ini ChatGPT writing itu masih banyak kelemahan yang signifikan gitu. Yang pertama adalah kreativitas yang mendalam ya. Saya bilang tadi, kreatif itu kan adalah milik manusia teman-teman ya, dan setiap manusia itu punya kreativitas sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau di dunia ini ada 8 miliar orang yang hidup di dunia saat ini, ada 8 miliar kreativitas yang ada di kepala masing-masing orang gitu. Sementara kalau kita bicara writing, ChatGPT itu mau ada di 200 negara yang ada di dunia ini, tetap aja ChatGPT-nya sama kan, tetap aja kreativitasnya satu gitu. Sehingga ya kreativitas yang terutama untuk penulisan novel yang mendalam, yang kompleks ya, itu kreativitasnya nggak beragam ya, cuma hanya satu itu aja gitu. Beda dengan kalau manusia menulis. Ketika dia menulis, dia bisa berbicara dengan orang lain untuk mencari ide tulisan, dia bisa ngobrol dengan mungkin pelaku peristiwa yang dijadikan bahan tulisannya, bahan novelnya ya. Otomatis ide kreativitasnya lebih banyak ya, karena menggabungkan berbagai macam pemikiran manusia gitu. Nah, itu teman-temannya kelemahan utama dari writing, yaitu di sisi kreativitas yang mendalam ya, yang itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat penting ya, sangat dominan dalam penulisan sebuah novel gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pemahaman konteks ya teman-teman. Jadi pemahaman konteks terkait dengan emosi manusia, termasuk dengan sisi kemanusiaan manusia, terkait dengan empati, mungkin terkait dengan nilai moral, terkait dengan nilai etika, itu pemahaman konteks itu masih lemah ya, ada di writing ChatGPT gitu. Dia mungkin tahu hal-hal seperti itu, tapi ketika menggunakannya dalam suatu tulisan, dalam suatu novel, dia tidak bisa memilah gitu mana yang
tepat dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada di ini ya di komputer server dia gitu. Nah, sementara kalau manusia kan ya karena dia punya yaitu manusia itu punya values, punya nilai-nilai sendiri dalam hatinya, dalam dirinya, sehingga dia bisa memilih nih mana yang akan dimasukkan nilai-nilai tersebut dalam tulisannya, mana yang tidak. Jadi itu ya teman-teman, pemahaman konteks itu juga masih lemah ya di AI writing gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada karakterisasi yang kompleks ya teman. Ya saya bilang tadi kalau untuk membuat karakterisasi tokoh-tokoh novel AI writing itu masih bisa ya, tapi kalau yang tokoh yang kompleks itu dia relatif sulit gitu ya. Ya kompleks ya misalnya inilah ya orang yang punya kepribadian ganda misal ya dalam suatu tokoh novel misteri gitu kan. Itu mungkin agak sulit dipahaminya oleh si writing gitu. Karena itu karakternya kompleks. Kalau karakter yang biasa-biasa saja misalnya seorang novel cinta, seorang pemuda, mahasiswa, orang ini anak yang baik, anak orang kaya, kemudian berpacaran dengan wanita, anak orang yang ini ya kekurangan, kemudian dia juga baik juga. Itu kan karakter tokoh yang tanda petik biasa-biasa saja ya, itu pasti si writing itu masih sanggup gitu untuk mengolah karakterisasi dari tokoh-tokoh ini. Tapi kalau kita bicara itu tadi ya, tokoh-tokoh yang kompleks, tokoh-tokoh yang yaitu tadi ya tokoh-tokoh yang unik seperti psikopat misalnya gitu kan, ataupun orang kepribadian ganda, itu mungkin masih cukup kesulitan ya untuk writing melakukan penulisan gitu. Jadi itu ya teman-teman ya kelemahan-kelemahan yang ada dalam penulisan writing ya. Kemudian kelemahan yang berikutnya adalah kesinambungan dan kohesi cerita ya. Jadi artinya kan misalnya novel ini 270 halaman teman-teman ya, 200 ya, ini 270 halaman, kalau ini 330 halaman. Kita mungkin masih mempertanyakan gitu, apakah si writing ChatGPT itu bisa konsisten ya mempertahankan konsistensi ceritanya itu dari awal sampai akhir gitu. Karena ya setahu saya kan untuk ChatGPT pun dia kemampuannya terbatas ya, artinya sampai saat ini mungkin dia cuma bisa menulis menjawab 1000 sampai 2000 kata gitu kan. Sementara kalau kita bicara novel ini aja ini sekitar 50-70 ribu kata gitu kan, sehingga ya harus kita melakukan proses pertanyaan berulang ya, proses penulisan berulang ketika kita bertanya kepada ChatGPT, dan itu seringkali nggak nyambung ya. Jadi mungkin ketika cerita si tokoh pertama si Albert misalnya, karakter seperti ini di bagian akhir mungkin bisa jadi agak menyimpang ya si ChatGPT-nya itu memberikan gambaran si Albert, karena mungkin dia sudah confused ya, bingung dengan tokoh-tokoh lain yang ada di novel itu gitu. Jadi ya itu ya teman-teman ya, ini masih kelemahan dari ChatGPT ya, karena dia belum bisa jangankan menulis satu novel penuh ya, satu bab saja pun dia belum bisa gitu kan ya. Sehingga itu tadi ya kesinambungan, keselarasan isi novel dari awal sampai akhir pun itu juga masih pertanyaannya bagi sebuah ChatGPT gitu. Sooner or later internet bakal hilang. Mungkin ini Kak ya, hilang itu dalam arti digantikan dengan yang lain ya. Jadi ya bukan hilang berarti ya teknologi jaringan itu tiba-tiba nggak ada ya. Ya itu mungkin lain cerita ya. Kalau misalnya ya ini jangan sampai ya amit-amit ya teman-teman ya, misalnya ada perang dunia gitu kan, pakai nuklir gitu kan, berarti kan dunia itu sebagian hancur gitu kan, sehingga ya akses teknologi itu hilang sama sekali, kita kembali ke zaman purba. Ya itu sih bisa terjadi ya, tapi itu kan situasi ekstrim ya. Artinya kalau kita bicara yang ekstrim seperti itu ya, hilang internet itu hilang dalam arti nggak ada lagi, yang ada nanti digantikan dengan yang lainnya, mungkin namanya bukan internet, mungkin apalah ya gitu ya. Kalau kita dulu, kalau sekarang kita kalau mau istilahnya mau chatting mungkin dengan ini dengan harus dengan gadget, dengan handphone gitu kan, atau dengan komputer ya, mungkin besok bisa aja kan hologram, kita bicara dengan teman kita yang jauh tapi seolah-olah dia ada di situ dengan hologram. Mungkin akan seperti itu, atau mungkin akan lebih canggih lagi, kurang tahu ya. Tapi setidaknya internet itu hilang mungkin, tapi digantikan dengan yang lain ya. Mungkin teknologi yang lebih canggih daripada internet ya. Jadi kurang lebih itu ya Kak ini ya maaf ya Kak kebaca Kak Enong ya. Jadi itu ya, kalau ini pendapat saya sih, opini ya. Mungkin kalau Kak Enong punya pendapat lain juga nggak masalah sih, tapi setidaknya itu ya Kak ya, kalau pendapat dari sisi saya gitu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah etika dan bias saya bilang tadi gitu sih. ChatGPT kan dia tidak bisa memilih informasi yang diberikan itu apakah copyright atau tidak, apakah etis atau tidak gitu kan, dia kan nggak tahu kan ya.
lagi-lagi misalnya etika itu kan beda ya, etika di Amerika dengan etika di Indonesia beda. Ya mungkin yang dia berusaha memberikan informasi sesuai dengan etika, tapi etikanya etika Amerika gitu, sehingga ketika dia memberikan menulis novel untuk bahasa Indonesia, kemudian dia memberikan input untuk isi novel tersebut, dan bisa jadi tidak sesuai dengan etika di Indonesia ya, karena ya dia mengandalkan basis informasi yang berdasarkan etika di Amerika misalnya. Jadi itu ya teman-teman, 5 kelemahan utama ya dari AI rating ChatGPT yang membuat dia sampai saat ini mungkin masih belum bisa menggantikan, jauh sekali kemungkinannya menggantikan penulis novel ya. Ya kalau membantu masih bisa, tapi kalau menggantikan itu belum bisa ya. Jadi karena apa, itu tadi ya, ada beberapa kelemahan utama ya dari dalam di ChatGPT tadi gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah kelemahannya kreativitas yang mendalam ya. Dia tetap manusia tuh jauh lebih kreatif daripada mesin ya, daripada ChatGPT, daripada rating sampai saat ini. Kemudian pemahaman konteks juga itu teman-temannya, karena si ChatGPT itu mesin, tidak punya emosi, tidak punya sentuhan kemanusiaan ya, untuk memahami konteks hidup manusia secara utuh itu masih sulit ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah karakterisasi yang kompleks ya. Dia artinya kalau kita membuat penokohan yang kompleks, misalnya psikopat ataupun mungkin tokoh kepribadian ganda, itu mungkin masih sulit ya si ChatGPT itu mengembangkan karakterisasi novel tersebut gitu. Beda kalau karakterisasinya adalah cerita biasa, misalnya seorang pemuda mahasiswa kuliah gitu kan, yaitu ya kehidupan biasa yang mungkin si ChatGPT bisa ya mencoba memahami cerita kehidupan dari si tokoh tersebut gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesinambungan dan kohesi ya. Jadi artinya dari novel bab 1 sampai bab 9 itu apakah akan konsisten menulis penokohan satu tokoh ataupun alur cerita, itu masih pertanyaannya. Jadi kelemahan ChatGPT seperti itu, karena saya bilang tadi, jangankan menulis satu novel, menulis satu bab saja ataupun setengah bab itu tanda petik masih belum mampu ya ChatGPT ya. Kita si penulis itu harus selalu bertanya untuk bisa mengembangkan bab demi bab gitu, sehingga ya bisa jadi jawabannya tuh makin lama makin melenceng ya, tidak konsisten gitu. Beda kalau kita tulis sendiri kan, kita bisa jaga tulisan kita itu konsisten dari awal sampai akhir gitu kan. Jadi itu. Dan yang keempat adalah etika, dan yang kelima etika dan bias ya. Jadi artinya ya pemahaman etika dari si mesin terhadap kehidupan manusia itu bisa beda. Kemudian juga bisa jadi tanda petik si ChatGPT rating itu salah paham ya, menangkap pertanyaan kita gitu terkait dengan tulisan kita. Jadi itu ya teman-teman. Nah, itu tadi ya, dengan peran yang ChatGPT dalam pembuatan novel saat ini saya sudah jelaskan. Kemudian juga kelemahan-kelemahan yang ada di ChatGPT di masa sekarang seperti apa. Nah, prediksi ke depan itu seperti apa sih ChatGPT dalam penulisan novel? Itu ada beberapa kemungkinan ya teman-temannya. Jadi bisa jadi nanti ChatGPT kan teknologi makin berkembang ya, sehingga yang pertama adalah si ChatGPT dapat melakukan peningkatan pemahaman konteks ya teman. Saya bilang tadi si ChatGPT kan kelemahannya saat ini adalah pemahaman konteks ya, kehidupan manusia yang beragam. Istilahnya satu orang manusia aja unik gitu, apalagi ada 8 miliar manusia di dunia gitu. Nah, bagaimana ChatGPT itu bisa memahami keunikan masing-masing manusia? Itu kan pertanyaan besar ya sampai saat ini. Nah, mungkin nanti kedepannya pelan-pelan ya ChatGPT makin lama bisa memahami konteks ya, kehidupan yang mendalam gitu, kehidupan manusia gitu. Itu pertama ya, kemungkinan di masa depan untuk ChatGPT ataupun juga rating berperan dalam penulisan novel gitu. Yang kedua itu adalah kolaborasi lebih efisien ya. Dia artinya saya bilang tadi, bagaimanapun kelemahan ChatGPT ataupun rating, tetap rating itu akan membantu ya dalam penulisan sebuah buku ya, baik buku non fiksi seperti ini ataupun buku novel seperti ini ya teman-temannya. Itu nanti semakin lama semakin terjalin hubungan kolaborasi yang baik ya antara penulis dengan rating gitu, dengan ChatGPT gitu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah personalisasi konten ya teman-teman. Saya bilang tadi, misalnya mungkin ke depan ada penerbit yang dia bisa menerbitkan novel khusus kehidupan seseorang gitu kan. Jadi misalnya itu tadi, seorang anak ingin memberikan hadiah kepada orang tuanya yang akan merayakan pernikahan emas, misalnya 50 tahun pernikahan, dan akan memberikan hadiah novel ya yang berisi perjalanan cinta mereka gitu. Itu kan bisa aja nanti dari basis novel yang sudah ada, si ChatGPT itu akan berubah alur ceritanya sesuai dengan disesuaikan dengan permintaan dari si pemesan gitu kan. Nanti buku yang novel yang sudah dirubah tadi oleh ChatGPT itu akan benar-benar personalisasi ya ceritanya tuh, walaupun basisnya adalah novel yang sifat umum, tapi
hasilnya akan sesuai dengan cerita hidup dari si orang tua pemesan novel tadi. Nah itu kan bisa teman-temannya, personalisasi akan bisa seperti itu. Jadi bisa jadi nanti akan ada bisnis seperti itu ya di masa depan dengan adanya AI writing ya, dengan adanya ChatGPT gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu adalah pengembangan karakter yang kompleks ya. Jadi ya saya bilang tadi kan kelemahan dari si AI writing ChatGPT kan dia belum bisa mengembangkan karakter yang kompleks ya. Saya bilang tadi apakah itu tokoh psikopat, kepribadian ganda, itu mungkin masih sulit ya dipahami oleh ChatGPT. Nah, kedepannya mungkin ya ChatGPT dengan semakin canggih berkembang, AI writing akan semakin bisa ya memahami kepribadian yang kompleks. Jadi itu teman-teman kemungkinan prediksi masa depan, baik itu peningkatan pemahaman konteks yang lebih bagus dari AI writing-nya, ChatGPT, kemudian kolaborasi lebih efisien antara AI writing dengan penulis, kemudian juga adanya personalisasi konten, artinya seseorang itu bisa meminta novel yang ceritanya itu sesuai dengan kehidupan dia atau kehidupan orang lain yang akan dia berikan hadiah novel itu gitu kan. Dan yang keempat adalah ya pengembangan karakter yang kompleks ya. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih ya masa depan AI writing ataupun ya sekarang kita kenal ChatGPT yang mungkin ke depan namanya berubah lagi, tapi yang jelas itu masuk dalam kategori AI writing ya, atau artificial intelligence writing dalam dunia penulisan novel ataupun buku-buku fiksi secara umum gitu. Nah sekarang tadi kan saya sudah bahas ini ya secara detail ya segala hal terkait dengan peran AI writing dalam penulisan novel. Nah sekarang ketika sebuah novel itu ditulis oleh sebuah AI writing, maksudnya ditulis oleh penulis ya, kemudian dibantu ataupun dikolaborasi dengan AI writing, dengan ChatGPT ya, saat ini berapa persen sih masing-masing porsi ataupun peran dari mereka berdua dalam penulisan sebuah novel, dalam setiap tahapan penulisan novel ya. Nanti ini akan saya jelaskan teman-teman. Jadi teman-teman biar kebayang ya, kalau saya bilang kan ini kemarin buku saya ini buku non fiksi ya, ini buku pertama saya tulis dengan AI writing, kerjasama dengan AI writing, dengan ChatGPT. Ini ya kurang lebih peran saya 60% ya dalam penulisan buku ini gitu. Sementara peran dari AI writing ChatGPT 40%, terutama hal yang terkait dengan pencarian, pengolahan, analisa informasi dan data ya teman-teman. Nah, sekarang kalau untuk penulisan novel itu apakah seperti itu juga? Penulis 60%, perannya si AI writing ChatGPT 40% gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan teman-teman ya, peran AI writing dalam penulisan novel itu seperti apa ya dari setiap tahapan penulisan novel. Yang pertama adalah tahapan generasi ide dan konsep ya, artinya pengembangan ide, mencari ide dan juga mengembangkan ide dan konsep ceritanya gitu ya. Kalau peran dari AI writing itu sekitar 60% teman-teman. Jadi dalam mencari ide, kemudian juga mengembangkan ide dan konsep penulisan novel, itu peran AI writing ataupun ChatGPT ya kalau kita kenal sekarang itu 60% ya. Tugasnya apa? Yang pertama adalah menganalisa tren, kemudian genre-genre populer yang ada, dan juga pola cerita seperti apa. Jadi dengan misalnya dia bisa lihat sekarang trennya orang adalah suka cerita genre romantis tapi ada unsur misterinya misalnya. Nah itu dia akan lebih tahu ya teman-temannya, karena kan dia punya database novel yang banyak ya. Sementara penulis novel mungkin dia lebih suka baca novel romantis gitu kan. Nah sehingga ya dia hanya paham novel romantis, dia tidak paham novel, ternyata sekarang orang sukanya gabungan novel romantis dengan misteri. Nah itu hal-hal seperti itu bisa lebih mudah ditangkap oleh AI writing ya, oleh ChatGPT ya, sehingga dia bisa memberikan analisa kurang lebih itu sekarang pembaca itu suka novel yang seperti apa sih untuk novel romantis. Nah itu ya peran dari AI writing gitu. Kemudian yang kedua dia memberikan, setelah dia memberikan tren penulisan novel saat ini, dia bisa memberikan ide ya, dan juga alur cerita novel itu seperti apa gitu. Nah itu peran dari AI writing ya dalam mengembangkan ide dan juga konsep cerita gitu. Yang itu 60% ya kontribusi dari AI writing. Sementara si penulis sendiri kontribusinya dalam tahapan ini ya 40% teman-teman ya. 40% itu meliputi yaitu tadi ya mengkurasi ya, mengecek ide-ide yang disampaikan oleh AI writing tadi, memastikan bahwa ide-ide tersebut benar, tidak salah, dan kemudian mengembangkan lagi ide-ide tersebut ya dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai emosi dan empati ya dari penulis ya. Karena apa ya kan, AI writing itu tidak punya hati kan, dia mesin gitu kan. Makanya ya sementara sebuah novel itu sangat kuat dengan sentuhan kemanusiaan, sentuhan emosional kan. Nah makanya itulah sentuhan kemanusiaan, sentuhan emosional itu yang diberikan ya oleh si penulis untuk menambahkan ide cerita yang tadi sudah diusulkan ataupun dianalisa oleh si AI writing ya. Jadi itu ya teman-teman, untuk generasi ide dan konsep itu peran AI writing itu 60%, sementara peran dari penulis itu 40% ya.
Nah, kurang lebih itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada pengembangan penokohan ya teman-teman, dari pengembangan tokoh-tokoh cerita dan juga pengembangan latar belakang cerita ya, dunia dari alur cerita tadi itu gitu. Nah, itu peran AI writing itu 50% teman-teman ya. AI writing mempunyai peran 50% dalam pengembangan penokohan dan juga pengembangan latar belakang cerita ya. Itu terkait dengan misalnya membuat sketsa karakter ya, dia artinya dia merinci tuh setiap karakter yang ada di novel tadi itu punya gambaran karakter seperti apa ya, latar belakangnya seperti apa, kemudian sifatnya seperti apa, pemikirannya seperti apa, kemudian juga perasaannya seperti apa. Itu setiap tokoh tuh didefinisikan ya karakternya oleh si writing gitu. Kemudian yang kedua adalah membangun dunia cerita ya. Jadi artinya misalnya ini misalnya latar belakangnya adalah kehidupan kehidupan di kampus gitu kan. Nah, kampusnya itu seperti apa sih gitu. Misalnya kampus misalnya di tahun 2050 misalnya, atau kata 2045 lah ya, Indonesia Emas gitu kan. Kampus Indonesia 2045 itu seperti apa? Itu kan mungkin kalau si penulis masih mikir ya, dia masih menghayal-hayal kayak apa gitu. Nah, itu daripada si penulis yang menghayal-hayal ya, kita itu diserahkan kepada AI writing ya, kepada ChatGPT untuk memberikan gambaran kurang lebih kehidupan kampus tahun 2045 itu seperti apa sih. Nah, itu bisa teman-temannya membangun dunia cerita, membangun latar belakang cerita tuh dikerjakan oleh AI writing gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah latar belakang motivasi dan juga ini ya, jadi latar belakang motivasi dari tokoh-tokohnya itu seperti apa, itu bisa digambarkan oleh AI writing ya. Itulah kenapa dalam mengembangkan penokohan dan juga latar belakang cerita itu ya, kontribusi ataupun peran dari AI writing itu 50% gitu. Sementara peran dari penulis itu juga 50% ya, jadi 50-50 gitu ya. Tugas dari penulis itu apa? Ya, tugas dari penulis adalah yang pertama memperdalam karakter ya, jadi memperdalam sketsa karakter, sketsa tokoh yang tadi dibuat oleh AI writing, dan juga latar belakang cerita ya, latar belakang dunia alur cerita yang dibuat oleh tadi oleh AI writing itu dikembangkan lagi ya, diperkaya lagi, diperluas lagi oleh penulis ya, karena pada umumnya ya si AI writing itu tidak bisa membuat terlalu luas ya, tidak bisa membuat terlalu dalam gitu pengembangan mengenai karakter ataupun juga mengenai latar belakang cerita gitu ya. Itu makanya tugas dari si penulis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memasukkan nuansa emosional, empati, nilai kemanusiaan ke dalam alur cerita yang sudah dibuat ataupun penokohan yang dibuat oleh si AI writing tadi ya. Karena itu tadi kan, AI writing itu mesin, tidak punya hati, tidak punya jiwa, tidak punya rasa, yang itu hanya bisa dilakukan oleh manusia ya, oleh penulis dari novel tadi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konsistensi dan kedalaman cerita ya. Jadi artinya memastikan bahwa alur cerita dari awal sampai akhir novel itu konsisten, sejalan gitu ya, dan juga memperdalam ya. Jadi setiap bagian dari novel itu yang mungkin banyak kelemahannya ditulis oleh writing, banyak kurang dalam ya, terutama dari sisi kemanusiaan, emosional, itu ditambahkan lagi oleh penulis gitu ya teman-teman. Ya makanya itu tadi ya, pada pengembangan peran dari AI writing dalam pengembangan penokohan novel dan juga dalam pengembangan latar belakang dunia novel, alur cerita novel itu 50%, sementara peran dari penulisnya 50% ya. Jadi lumayan lah memperingan tugas penulis 50% pada tahapan ini gitu kan. Nah, kemudian dalam menulis draft awal, jadi setelah ide konsepnya dibuat, kemudian alur ceritanya dibuat, penokohannya dibuat, kurang lebih alur ceritanya dari awal sampai akhir itu dibuat. Nah, kan saatnya menulis novel ya, menulis novel dalam bentuk masih draft kasar ya, masih dalam draft awal gitu. Nah, penulisan draft awal ini peran dari AI writing ataupun ChatGPT itu dalam penulisan novel itu 70% teman-teman ya. Jadi 70% ini meliputi apa saja gitu kan? Meliputi yang pertama adalah menulis draft ya. Jadi itu tadi yang menulis cerita novel berdasarkan alur yang sudah tanda petik disepakati ya antara penulis dengan AI writing dengan ChatGPT. Kemudian membuat deskripsi, membuat dialog, kemudian juga membuat bab per bab dan paragraf yang koheren gitu kan. Paragraf yang saling berhubungan, itu semuanya dikerjakan oleh ChatGPT ya. Ini baru draft awal teman-teman ya, masih harus direvisi lagi kan. Nah, makanya dalam pembuatan draft awal itu kontribusi ChatGPT ataupun AI writing ya 70% gitu, sementara penulis tuh hanya 30% ya dalam tahapan ini gitu. Jadi tugas dari penulis itu apa yang 30%, yaitu yang pertama meninjau, mereview
dan juga merevisi ya dari tulisan si draft awal ditulis oleh AI writing ya, oleh ChatGPT, kemudian juga menambahkan hal-hal sifatnya unik, hal-hal sifatnya kemanusiaan ya, karena ya ChatGPT itu bukan manusia, jadi dia mesin ya, tidak punya hati, tidak punya jiwa, tidak punya rasa gitu kan, jadi itu harus ditambahkan oleh si penulis gitu. Kemudian juga ya secanggih-canggihnya AI writing, ChatGPT pasti punya salah gitu kan, nah itu harus diperbaiki juga kesalahannya oleh penulis gitu. Dan yang terakhir itu adalah melakukan ini ya, editing awal ya, penyesuaian awal gitu. Jadi itu teman-teman, dalam proses penulisan draft awal ya, peran dari AI writing itu 70%, sementara peran dari penulisnya 30% gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah proses penyuntingan dan revisi, yaitu proses editing gitu ya, editing dan perbaikan draft yang ditulis tadi. Nah, peran AI writing berkurang ya, jadi 40% gitu. Nah, karena si AI writing itu lebih kepada melakukan penyuntingan awal ya, editing awal, mungkin lebih terkait kepada tata bahasa, kemudian kepada mungkin typo-typo. Nah, itu kan tugas dari si AI writing ya, ChatGPT dalam melakukan revisi editing ya. Sementara tugas penulis itu lebih berat ya, 60%, karena dia melakukan revisi yang lebih dalam lagi. Setelah direvisi oleh AI writing, ChatGPT dia melakukan revisi ulang, revisi manual. Kemudian juga dia setelah revisi dia menambahkan detail-detail ya, seperti emosi, nilai kemanusiaan, empati, perasaan manusia, itu yang tadinya tidak ada di dalam novel yang ditulis oleh mesin, oleh AI writing, ChatGPT itu ditambahkan ya oleh penulis gitu. Sehingga ya novelnya itu ya lebih, ya jelas lebih bermakna ya, karena orang membaca novel kan pasti mencari sentuhan emosi kan. Nah, selanjutnya adalah penyuntingan akhir ya, jadi benar-benar untuk memastikan kualitas cerita dan juga konsistensi cerita dari awal sampai akhir itu dipastikan ya oleh penulis gitu. Jadi ada teman dalam proses editing, peran dari AI writing itu 40%, sementara peran dari penulis novel itu 60% ya. Jadi itu. Nah, selanjutnya adalah di proses terakhir teman-teman ya, di dalam proses pengayaan emosi dan empati ya. Ini hal yang sangat penting teman-teman ya, karena kelemahan utama dan terutama dari AI writing ataupun ChatGPT saat ini ya, itu tadi dia mesin ya, tidak punya hati, jiwa ataupun perasaan. Sementara novel itu adalah sebuah karya tulis yang penuh dengan sentuhan emosi, sentuhan kemanusiaan dan sentuhan perasaan gitu kan ya. Jadi kelemahan itulah yang membuat ya AI writing itu tidak bisa tanda petik diandalkan untuk menulis suatu novel. Untuk membantu bisa, tapi untuk diandalkan nggak bisa ya, karena itu tadi ya kelemahan itu gitu. Makanya dalam membuat pengayaan yang sifatnya emosi dan juga empati dari sebuah novel itu ya, peran dari AI writing itu hanya 30% ya teman-teman. Ya, perannya itu apa? Yaitu misalnya dia mencoba meniru emosi ya. Jadi kan dia tetap punya database ya, punya data yang sangat luas di komputer servernya ya, di induk perusahaannya, di OpenAI gitu kan. Nah, itu kan pasti ada banyak novel yang dia ada di dalam buat database-nya. Jadi dia mencoba memberikan usul-usulan sentuhan emosi yang seperti apa, kemudian sentuhan kemanusiaan yang seperti apa, sesuai dengan database yang dia punya gitu. Tapi kan itu belum tentu apa yang diusulkan itu sesuai dengan keinginan penulis ya, belum tentu sesuai dengan kebutuhan dari novel itu. Makanya ya peran penulisnya adalah 70% ya. Untuk apa? Itu tadi menambahkan kedalaman dari novel tadi, yaitu dengan menambahkan sentuhan emosi, sentuhan kemanusiaan dan sentuhan dari empati ya. Nah, itu sangat penting sekali dan sangat besar peranannya. Makanya ya porsi dari penulis yaitu 70% ya, sementara si AI writing itu hanya 30%. Kemudian dalam melakukan itu tadi teman-teman saya bilang kan, nggak ada salahnya ketika kita menulis kita melakukan eksperimen ya. Misalnya kita menulis novel romantis ya, nggak ada salahnya kita coba-coba nih romantis tapi digabungkan dengan genre misteri misalnya. Seperti apa sih kurang lebih hasilnya? Nah, itu kan saya bilang tadi, kalau dikerjakan sendiri oleh penulis itu akan buang waktu ya, dan kemungkinan besar tidak dipakai setelah dikerjakan bisa jadi besar gitu. Dan ya itu tadi, jadi kerjaan yang sia-sia. Nah, makanya itu sangat dibantu oleh AI writing ya. Jadi si penulis juga tidak akan penulis itu tidak akan merasa rugi ya mengerjakan itu yang akhirnya tidak dipakai. Karena apa ya, karena toh yang kerjakan oleh AI writing nggak cepet juga gitu kan, jadi nggak merugikan waktu dan pemikiran dari penulis itu. Nah, oleh sebab itu ya peran dari AI writing dalam membuat eksperimen dengan gaya dan genre yang berbeda-beda itu 60% ya, besar sekali teman-teman. Jadi dia bisa menghasilkan tulisan dari berbagai genre ya dengan cepat gitu, sesuai dengan kebutuhan dari penulis untuk coba-coba ya, untuk eksperimen dalam penulisan novelnya gitu.
Nah, kalau sekarang penulis itu perannya 40% ya. 40% itu apa? Yaitu ya yang pertama adalah mengevaluasi eksperimen ya, apakah eksperimen tersebut bisa nggak sih diterapkan dalam novel yang ditulis ataukah tidak bisa, ataupun bisa dipergunakan sebagian. Itu peran dari penulis gitu. Kemudian yang selanjutnya dia ya setelah misalnya eksperimen itu disetujui semuanya dipergunakan dalam novel, tetap kan harus diberikan sentuhan-sentuhan yang tadi ya, sentuhan emosi, sentuhan rasa, sentuhan empati, yang itu tidak bisa dilakukan oleh rating ya, oleh ChatGPT yang mesin yang bukan manusia. Jadi itu teman-teman, dalam eksperimen ya rating perannya besar 60% dan penulis itu 40% gitu. Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan proses ini, kurang lebih peran dari si penulis berapa persen, kemudian rating berapa persen, kurang lebih teman-teman ya, penulis itu punya peran 50% dalam penulisan novel, dan si rating ChatGPT punya peran 50%. Artinya apa? Artinya meningkatkan produktivitas penulis itu 2 kali lipat ya. Jadi tadi kalau misalnya karena dia harus membuat novel sendiri 2 bulan mungkin baru jadi satu novel ya. Dengan dia mau kerja sama dengan AI, kemampuan produktivitasnya meningkat 2 kali lipat, 1 bulan sekali dia sekarang bisa nulis novel misalnya gitu. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebih proporsi kerjasama tugas dari rating dan juga dari penulis novel ya, penulis fiksi gitu. Nah, selanjutnya tadi kita bahas nih kontribusi antara penulis novel dengan rating dengan ChatGPT itu berapa persen ya, kurang lebih 50-50 lah ya kontribusi masing-masing gitu. Nah, walaupun demikian, kita sebagai penulis novel gitu ya, tetap harus menempatkan rating itu, walaupun sudah meringankan tugas kita setengah ya, separuh, kita harus menempatkan rating ChatGPT ya saat ini sebut sebagai pembantu kita ya, sebagai asisten kita gitu. Jadi kita jangan khawatir rating itu akan menggantikan peran kita dalam menulis novel ya. Saya bilang tadi, banyak kelemahan dari rating yang sampai saat ini belum ada solusinya ya, terkait dengan sentuhan emosi, sentuhan perasaan kemanusiaan, sentuhan empati, yang kemudian juga kedalaman konteks manusia. Kan manusia tuh berbagai macam budaya kan, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam negara, yang masing-masing punya kehidupan sendiri, karakter sendiri, yang itu masih sulit dia dipahamin oleh rating gitu untuk menempatkan konteks yang tepat dalam suatu novel. Nah, itu kan kelemahan-kelemahannya yang sampai saat ini bahkan pembuat rating pun, pembuat ChatGPT juga mengakui sepertinya ke depan tetap tidak akan bisa tergantikan ya tugas penulis novel oleh rating, oleh ChatGPT, ataupun nanti namanya masa depan mungkin berubah jadi apa gitu kan. Tapi tetap teman-temannya, walaupun demikian bukan berarti masa depan si penulis novel itu aman ya. Artinya tetap harus ada penyesuaian yang harus dilakukan oleh si penulis novel, sehingga ya tulisannya itu tetap bisa ini ya teman-teman, artinya tetap bisa ditulis oleh dia sendiri gitu. Artinya tidak akan, ya kan sekarang banyak profesi yang tanda petik sudah merasa terancam gitu ya. Copywriting misalnya kan, copywriter itu istilahnya mungkin dalam ke depan akan hilang profesi itu karena digantikan oleh rating. Untuk nulis novel itu tidak ya teman-teman, tapi tetap harus ada hal-hal dilakukan oleh penulis novel ya, agar ya kedepannya dia tetap bisa eksis sebagai penulis utama dari sebuah novel, dan sementara si rating ChatGPT itu hanya asisten, hanya pembantu saja dari si penulis tadi gitu. Nah, hal-hal yang harus dilakukan misalnya adalah ya pertama meningkatkan pemahaman tentang AI ya, yaitu tadi teman-teman ya, kalau kita ingin tanda petik kerjasama dengan AI ya, kita harus paham AI itu seperti apa ya, dari kita harus belajar teknologi AI seperti apa, prinsip kerjanya seperti apa, sehingga kita bisa bekerjasama dengan baik kan, kita bisa paham AI seperti apa gitu. Kemudian tetap kita up to date dengan perkembangan AI ya teman-teman. Itulah teman-teman kenapa ya lagi-lagi saya untuk buku terbaru saya ya, buku marketing saya ini, kampanye pemasaran ini dibuat dengan kolaborasi dengan AI ya, dimana peran saya mungkin sekitar 60%, peran AI ChatGPT itu 40%. Kenapa ya? Biar saya tetap update ya perkembangan AI, dan saya terbiasa bekerja sama dengan AI ya, sehingga ya saya tidak akan tergusur oleh AI di masa depan ya, dalam penulisan baik itu buku non fiksi maupun buku fiksi gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memanfaatkan AI sebagai alat bantu ya teman-teman. Jadi ya mindset kita sebagai penulis ya, pokoknya AI itu sampai kapan itu hanya sebagai asisten kita, hanya sebagai pembantu kita gitu. Nah, itu mindset itu harus kita ini ya teman-temannya, harus kita laksanakan terus, sehingga apa? Sehingga kita tetap bersemangat ya sebagai penulis, dan kita tetap bisa
melakukan tugas kita sebagai penulis sesuai dengan kontribusi penulisan saya bilang tadi ya, kan masing-masing tahapan penulisan itu ada kontribusi penulis dan AI writing, ChatGPT beda-beda ya. Kita harus konsisten bisa melaksanakan kontribusi itu sehingga sampai kapanpun ya peran dari penulis tidak akan terganggu gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, kita harus memanfaatkan AI sebagai alat bantu. Itu mindset yang harus kita tanamkan terus gitu. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan keunikan dan gaya pribadi ya. Saya bilang tadi manusia itu, satu manusia dengan yang lain itu punya kreativitas yang berbeda, punya gaya penulisan yang berbeda, gaya cara berpikir yang berbeda, sehingga 8 miliar manusia itu punya 8.000 pemikiran, punya 8.000 kreativitas. Nah itulah kekuatan manusia melawan mesin ya, melawan AI gitu kan, termasuk AI writing gitu. Sehingga ya kita harus bisa menemukan unsur unik dalam kita dalam menulis, bisa menuliskan hal-hal yang unik, hal-hal yang spesifik, hal-hal yang kreativitasnya itu unik kita miliki ya, sehingga sampai kapanpun ya si AI writing tidak akan bisa mengalahkan kita ya, karena kita punya sesuatu yang unik. Sementara AI writing, ChatGPT itu mau dipakai di negara manapun oleh siapapun ya, dia kreativitasnya satu gitu kan ya. Itu ya teman-teman, jadi kita harus bisa mengembangkan keunikan dan gaya pribadi kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memperdalam emosi dan empati ya, saya bilang tadi kekuatan manusia terutama penulis novel ya dalam kaitannya dengan AI writing adalah kita mempunyai, kita manusia kan punya emosi, punya rasa empati, punya sentuhan kemanusiaan. Tapi kan setiap manusia tuh nilai emosionalnya, empatinya, kemanusiaan itu bisa beda-beda ya. Nah, mungkin dengan kehidupan perkotaan yang makin serba egois, makin cepat, nilai-nilai kemanusiaan kita makin berkurang, emosi kita makin berkurang, empati kita makin berkurang. Nah, itu kan akan berbahaya ya. Dimana kekuatan kita sebagai penulis itu tadi lama-lama hilang, sementara akhirnya kita tidak punya kekuatan utama melawan AI writing, melawan mesin ya, melawan ChatGPT gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita sebagai penulis harus tetap menjaga nilai emosional kita, menjaga nilai empati kita, menjaga nilai kemanusiaan kita ya, sehingga kita tetap punya nilai keunggulan ya di dalam berhadapan dengan AI writing ya atau ChatGPT gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dan integrasi dengan AI teman-teman ya. Saya tadi saya walaupun Gen X ya teman-teman ya, kelahiran 70-an kan, tetapi saya tetap mengikuti perkembangan AI ya. Saya tetap update dengan AI. Bahkan sekarang saya bisa mulai berkolaborasi menulis dengan AI ya, di buku pertama saya ini gitu. Buku ini kan teman-teman, buku Kawan Pemasaran, ini adalah buku non fiksi ya. Saya tulis dengan bantuan AI. Nah, sekarang saya sedang menulis novel ya, yang saya coba untuk dibantu dengan AI juga gitu ya. Nanti itu teman-teman, kolaborasi dan integrasi dengan AI itu tetap harus kita latih dan kita kembangkan terus-menerus ya sebagai penulis gitu. Nah, selanjutnya adalah kita kembangkan keterampilan tambahan ya. Jadi kita mungkin kalau kemampuan teknis kita menulis itu masih lemah, masih kurang, kita harus tingkatkan lagi gitu. Kemudian juga keterampilan pasar dan pemasaran buku kita juga harus tingkatkan, sehingga kita tidak hanya bisa buat buku tapi juga tahu pasar buku seperti apa, keinginan pembaca buku seperti apa, dan bagaimana memasarkan buku seperti apa ya. Jadi itu menjadikan nilai tambah kita ya dalam menghadapi AI gitu. Dan yang terakhir adalah kita mengadopsi pembelajaran seumur hidup. Jadi artinya ya kita tidak akan berhenti belajar seumur hidup ya. Saya bilang tadi walaupun saya Gen X ya, waktu SMP pun mata pelajaran di sekolah itu adalah pelajaran mengetik ya teman-teman, mengetik 10 jari gitu kan. Nah, beda kalau teman-teman yang gen milenial apalagi Gen Z kan, mungkin dari TK juga mata pelajarannya antara lain komputer gitu kan. Ya kalau saya dulu SMP masih belajar mesin ketik teman-teman. Jadi walaupun begitu ya, karena saya menerapkan prinsip belajar itu harus terus-menerus, gak pernah berhenti, gak kenal umur ya. Walaupun saya istilahnya sudah tanda petik ya generasi lama, tapi ya saya tetap update teman-teman dengan perkembangan AI gitu. Karena apa ya, itu ya sebagai penulis ya saya harus pastikan saya tetap update dengan dunia AI juga gitu. Jadi itu ya teman-teman 6 hal yang harus dilakukan ya oleh penulis dalam menghadapi ataupun masa depan terhadap AI ya. Jadi itu teman-teman saya ulangi sekilas. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang AI. Jadi kita sebagai penulis harus terus belajar mengenai AI. Kemudian yang kedua adalah kita harus memanfaatkan AI sebagai asisten, sebagai pembantu kita ya. Kita jangan punya pemikiran AI itu nanti akan mengalahkan kita sebagai penulis novel. Kemudian yang ketiga adalah kita mengembangkan keunikan dan gaya pribadi kita ya, sehingga kita tetap punya nilai tambah, nilai plus di atas AI writing, di atas ChatGPT. Kemudian yang keempat adalah kita memperdalam emosi dan empati kita ya, sehingga itu tadi, ini kan adalah nilai utama keunggulan manusia melawan mesin kan. Jadi ya kita tetap pertahankan keunggulan itu ya untuk kita bisa tetap eksis ya dalam kolaborasi kita dengan AI writing, dengan ChatGPT gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita
terus berkolaborasi dan integrasi dengan AI teman-teman. Jadi kita tidak pernah berhenti untuk terus bekerja sama dengan AI gitu. Nah, dan yang selanjutnya adalah kita mengembangkan keterampilan tambahan ya, baik itu keterampilan menulis, keterampilan pemasaran dan lain-lain itu, sehingga ya kita bisa ya punya lebih kemampuan lebih lah ya dalam menghadapi AI writing gitu. Dan yang terakhir ya kita harus mengadopsi pembelajaran seumur hidup ya. Jadi artinya ya kita itu tidak boleh tidak belajar sampai kita menutup usia gitu kan, sampai kita menutup mata, menutup usia baru kita berhenti belajar. Sebelum itu kita selalu belajar, sehingga setiap ada perkembangan apapun termasuk AI ya, kalau penulis AI writing itu kita tetap bisa update ya, kita tetap bisa tahu perkembangan yang terjadi gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman pembahasan saya ya 1,5 jam ya kurang lebih mengenai AI dalam kaitannya penulisan novel ya teman-teman. Jadi ya saya sudah tuntaskan teman-teman ya berapa live terakhir saya bahas mengenai perkembangan AI writing seperti apa, kemudian juga bagaimana peran AI writing dalam penulisan non-fiksi, dan malam ini kita membahas AI writing dalam konteks penulisan novel gitu ya, penulisan fiksi. Jadi sudah saya tuntaskan ya, nanti seperti biasa saya akan live saya akan saya buat cuplikan-cuplikannya, potongannya mungkin 10 sampai 15 ataupun 20 VT ya. Nanti akan saya secara bertahap saya upload di akun TikTok saya, sehingga teman-teman mungkin mudah-mudahan bisa ikut bisa follow akun saya, sehingga ya bisa bisa masuk ke FYP teman-teman ya untuk video-video tersebut, sehingga teman-teman ya bisa menambah pengetahuan mengenai AI lah ya gitu. Dan untuk pembahasan live selanjutnya mungkin saya akhiri dulu ya untuk AI, dan mungkin kita akan beralih lagi ke pembahasan yang lain ya. Walaupun kalau ada teman-teman akan bertanya mengenai AI ya nggak masalah sih, kita tetap akan jawab ya. Saya akan tetap jawab pertanyaan teman-teman mengenai pembahasan mengenai AI writing, walaupun ya next live kita akan bahas tema lain ya dalam penulisan AI gitu. Jadi demikian ya teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa membantu teman-teman memahami AI writing seperti apa, dan juga bagaimana perkembangannya, dan juga bagaimana dampaknya, bagaimana pengaruhnya terhadap masa depan penulis ya, baik penulis fiksi maupun penulis non-fiksi gitu. Jadi demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.